Di balik setiap pencapaian besar, selalu ada cerita yang penuh perjuangan. Ketekunan, strategi, dan visi jangka panjang menjadi kunci dari kesuksesan sejati. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup seorang pengusaha besar yang berhasil membawa bisnis keluarganya melewati badai krisis ekonomi dan membangunnya menjadi salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Dia adalah Antony Salim. Antony Salim adalah CEO dari Salim Group, konglomerat yang bergerak di berbagai sektor industri, mulai dari makanan, agribisnis, hingga telekomunikasi. Di bawah kepemimpinannya, merek-merek besar seperti Indomie, Bogasari, dan Indoagri berkembang pesat, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di panggung internasional. Tetapi tahukah kamu bahwa perjalanan Antony Salim menuju sukses tidak selalu mulus? Ada saat-saat sulit di mana seluruh masa depan bisnisnya hampir runtuh. Lahir sebagai putra dari pengusaha legendaris Lim Sioe Liong, atau mungkin kita lebih kenal sebagai Sudono Salim, pendiri Salim Group. Antony Salim memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan dan mengembangkan bisnis keluarganya. Namun, jalan yang dilaluinya penuh dengan tantangan berat. Bagaimana seorang pewaris konglomerat ini bisa mengubah keterpurukan menjadi momentum kebangkitan, dan bagaimana ia memimpin Salim Group hingga menjadi raksasa bisnis yang kita kenal sekarang? Tahun 1997 sampai 1998 adalah salah satu masa tergelap dalam sejarah ekonomi Indonesia. Krisis moneter yang melanda Asia memicu kejatuhan banyak perusahaan besar dan tidak terkecuali Salim Group. Saat itu, grup bisnis ini memiliki aset yang sangat besar, termasuk Bank Sentral Asia, BCA, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Tetapi ketika krisis datang, utang menumpuk dan aset-aset penting, termasuk BCA, harus dilepas untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, banyak perusahaan lain runtuh, tetapi Antony Salim mengambil langkah yang berbeda. Ia memilih fokus pada inti bisnis grupnya, yaitu sektor makanan dan agribisnis. Perusahaan seperti Indofood yang memproduksi mie instan paling terkenal di Indonesia, Indomie, menjadi tulang punggung kebangkitan Salim Group. Di tengah situasi ekonomi yang serba sulit, Antony justru melihat peluang untuk memperkuat sektor ini dan menembus pasar internasional. Visi strategis Antony Salim terbukti benar. Indofood tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi salah satu produsen mie instan terbesar di dunia, dengan Indomie sebagai produk andalan yang dicintai oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri. Di saat perusahaan lain berjuang untuk sekadar bertahan, Antony berhasil memperluas jangkauan perusahaannya ke pangsa pasar global. Dalam beberapa tahun setelah krisis, Antony Salim memimpin perusahaan melewati masa-masa sulit dengan strategi yang solid dan inovatif. Sektor makanan dan agribisnis yang dianggap sebagai roda penyelamat Salim Group menjadi pondasi baru bagi konglomerasi ini untuk bangkit kembali. Indofood dan anak perusahaannya seperti Bogasari menjadi pemain utama di pasar makanan, sementara sektor agribisnis berkembang pesat melalui Indoagri. Tidak cukup hanya menyelamatkan perusahaan dari krisis, Antony Salim membawa Salim Group menuju era baru. Setelah memperkuat sektor makanan dan agribisnis, ia mulai mengembangkan bisnis ke berbagai sektor lainnya, terutama infrastruktur dan telekomunikasi. Salah satu langkah besar adalah investasinya di Indosat Ooredoo yang membawa Salim Group ke dalam industri telekomunikasi. Tidak hanya itu, Antony juga berfokus pada diversifikasi aset melalui sektor infrastruktur dan properti. Investasinya tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga merambah ke berbagai negara di Asia, bahkan hingga Cina. Bisnis agribisnis yang dibangunnya berkembang pesat melalui ekspansi perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah. Dalam setiap langkahnya, Antony selalu memegang prinsip bahwa untuk bertahan dalam jangka panjang, perusahaan harus terus berinovasi dan mencari peluang baru. Dengan kepemimpinannya, Salim Group kini mencakup berbagai bidang, mulai dari makanan, agribisnis, telekomunikasi, hingga e-commerce dan infrastruktur. Perusahaannya tidak hanya tumbuh di Indonesia, tetapi juga memiliki jaringan internasional yang luas. Di bawah kepemimpinan Antony, grup ini menjadi konglomerasi yang lebih beragam dan stabil. Salah satu kunci keberhasilan Antony adalah kemampuannya membaca tren dan beradaptasi dengan cepat. Ia menyadari pentingnya sektor digital di masa depan, sehingga Salim Group mulai berinvestasi di startup dan perusahaan teknologi di Asia Tenggara.
Tidak hanya mengikuti tren, Anthony juga berani menciptakan tren baru di berbagai sektor. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan Anthony Salim? Pertama, ketekunan. Saat menghadapi krisis moneter, Anthony tidak lari dari masalah. Ia berani menghadapi krisis, mengatur strategi ulang, dan fokus pada kekuatan inti bisnisnya. Kedua, inovasi dan visi jauh ke depan. Anthony Salim tahu bahwa untuk bertahan dan berkembang, bisnis harus berani mengambil risiko dan menjelajahi peluang baru, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Dan terakhir, rendah hati. Meski memimpin salah satu konglomerasi terbesar di Asia, Anthony Salim tidak mencari sorotan media. Ia lebih memilih fokus pada pekerjaan dan memberikan hasil nyata. Sikapnya yang tenang dan terarah membuatnya dihormati, tidak hanya sebagai pengusaha, tetapi juga sebagai pemimpin. Kisah sukses Anthony Salim mengajarkan kita bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar jika kita memiliki visi yang jelas, keberanian untuk berinovasi, dan ketekunan untuk terus maju. Sukses bukan hanya tentang mewarisi, tetapi tentang bagaimana kita menjaga dan mengembangkannya. Anthony Salim telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan sikap rendah hati, kita bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita mulai. Apakah Anda siap menghadapi tantangan dan menciptakan peluang Anda sendiri?